3 dikali 3 berapa hasilnya? 3. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia. Apa? Nadiem. Salah. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Mungkin buat sebagian orang kumpulan video tadi lucu, tapi kenyataannya itu mencerminkan betapa rendahnya kemampuan literasi dan pengetahuan anak Indonesia. Sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia itu udah ada aturannya. Wajib belajar 12 tahun dari SD sampai SMA. Bahkan anggaran pendidikan tiap tahun angkanya selalu naik. Tahun 2025 aja total anggarannya mencapai 724 triliun rupiah. Pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas agar anak Indonesia bisa mendapat pendidikan yang layak. Salah satunya Kartu Indonesia Pintar. Tapi masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah. Rata-rata lama sekolah di 5 provinsi tertinggi saja masih di bawah 12 tahun. DKI Jakarta dengan peringkat tertinggi rata-rata lama warganya menempuh pendidikan hanya 11,45 tahun. Tapi permasalahannya nggak sampai di situ aja. Masih banyak anak Indonesia yang belum bisa baca dengan lancar. Seperti yang terjadi di Bali, dari 34.000 lebih siswa SMP, ada 155 siswa yang dinyatakan gak bisa membaca sama sekali. Sementara 208 lainnya masih terbata-bata. Itu baru satu contoh kecil. Mungkin masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami hal serupa, tapi tidak terekspos media. Bisa membaca adalah hal dasar yang harus dimiliki seseorang. Seperti istilah membaca adalah jendela dunia. Masalah ini makin rumit ketika kita bahas soal minat baca. Menurut data dari UNESCO, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang benar-benar punya kebiasaan membaca. Gak heran kalau indeks minat baca kita dinilai sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Rendahnya minat baca berpengaruh terhadap tingkat literasi atau pemahaman seseorang akan hal yang ia baca. Gimana mau mengerti apa yang dibaca kalau baca aja nggak bisa? Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 menilai skor literasi Indonesia hanya 359 poin. Jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, apalagi Singapura yang tembus 543 poin. Selain itu, berdasarkan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK tahun 2022, hanya 55% siswa kelas 6 SD yang mencapai tingkat literasi minimum. Akses terhadap buku dan fasilitas membaca juga masih jadi tantangan besar. Hanya sekitar 28% sekolah di Indonesia yang memiliki perpustakaan yang layak. Di banyak daerah, khususnya di luar Jawa, sekolah bahkan tidak punya ruang baca yang memadai. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, setiap sekolah wajib punya perpustakaan. Belum lagi soal ketimpangan wilayah. Anak-anak di daerah terpencil punya akses yang jauh lebih terbatas, baik itu terhadap bahan bacaan, internet, maupun tenaga pendidik yang kompeten. Akibatnya, kesenjangan literasi antara anak di kota besar dan di pelosok desa pun makin lebar. Tahun 2023 saja, jumlah perpustakaan di Indonesia baru mencapai 43,61%. Setidaknya butuh 216.498 perpustakaan untuk memenuhi standar jumlah perpustakaan skala nasional. Koleksi perpustakaan Indonesia juga masih jauh di bawah standar. Sedikitnya, Indonesia harus memiliki koleksi perpustakaan sebanyak 547.900.000 koleksi atau 2 kali dari jumlah populasi penduduk. Tapi saat ini koleksi yang dimiliki baru mencapai 32,03%. Di sisi lain, guru bahasa Indonesia yang seharusnya jadi ujung tombak pengembangan literasi di sekolah juga masih menghadapi banyak keterbatasan. Banyak guru belum menerapkan metode yang efektif untuk menumbuhkan minat dan kemampuan baca siswa, apalagi mendorong mereka untuk berpikir kritis lewat bacaan. Dicoba dulu. Hal lain yang juga merupakan penyebab itu semua adalah pemahaman guru akan tujuan pembelajaran
yang seharusnya menjadi referensi utama ketika mengajar. Referensi utama ketika mengajar itu bukan materi ajar, tetapi tujuannya. Jadi tujuan utamanya apa? Bahwa literasi itu bukan kejar-kejaran materi ajar, tetapi bagaimana membuat anak memahami apa yang dibaca. Dia bisa menuturkan kembali apa yang dibaca. Itu harus bisa dipastikan seluruh anak bisa. Tidak boleh berasumsi guru bahwa semua anak sudah bisa. Tidak boleh berasumsi. Harus berbasis data. Harus dapat dibuktikan bahwa anak-anak itu bisa. Hal lain yang juga harus diperhatikan bahwa setiap mata pelajaran, ini ya, bukan hanya bahasa Indonesia. Setiap mata pelajaran adalah jembat untuk mengembangkan literasi dan numerasi tentunya. Kenapa? Karena setiap pelajaran adalah memaparkan informasi. Sementara itu, setiap dukungan keluarga berpotensi menambah skor literasi siswa sebanyak 33 hingga 39 poin. Sayangnya, nggak semua orang tua punya waktu atau akses untuk mendampingi anak membaca di rumah. Tidak akan ada negara yang kompetitif di dunia ini bila tidak didukung dengan budaya literasi yang berkualitas. Merebaknya kebodohan, meluasnya angka kemiskinan, tingginya angka kriminalitas, dan rentannya sikap bijak dalam menyikapi informasi menjadi dampak serius akibat rendahnya literasi suatu bangsa. Literasi bukanlah sebatas kegiatan membaca atau melek huruf. Tapi lebih dari itu, literasi mencerminkan kedewasaan dalam memahami kenyataan dan keberanian untuk memilih solusi, bukan sensasi.